Geger, Celine Evangelista diduga kembali menyinggung mantan suaminya Stefan William dalam sebuah unggahan yang diabadikan Celine di akun media sosialnya. Unggahan terbaru Celine Evangelista pun sepertinya menjawab desas-desus terkait pria yang kabarnya meninggalkannya untuk wanita yang kini telah memberikannya 1 orang anak tersebut. Di tengah klarifikasi yang dibuat Celine yang cukup mengejutkan adalah Celine pun diduga mengharapkan Sang Maha Kuasa membalas perbuatan buruk kepada 1-2 orang yang sepertinya ditangkap oleh warganet ditujukan Celine untuk sang mantan suami dan pasangan barunya. Lantas, seperti apakah klarifikasi Celine? Benarkah pula 1-2 orang yang dimaksudkannya adalah Stefan William dan pasangan barunya Ria Andrews? Lalu, benarkah pula di tengah ramai dugaan aksi saling sindir diduga dilakukan Celine Evangelista dan Stefan William, Ria Andrews justru tengah menikmati status barunya sebagai seorang ibu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, membahas perihal unggahan terbaru Celine Evangelista yang di dalamnya seolah mempertontonkan bagaimana usaha yang terus dilakukan Celine untuk bisa memberikan kasih sayang, cinta kasih, dan perjuangannya untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Di tengah kesibukannya sebagai seorang entertainer, sekaligus menjadi seorang single mom bagi sang buah hati, Celine dalam video berdurasi sekitar 1 menit dan dibalut dengan sebuah lagu yang bertemakan getirnya perjuangan ibu untuk membesarkan anak-anaknya. Di video tersebut, Celine pun seolah meletakkan kata-kata sedih, sekaligus menyayat hati yang agaknya tengah dirasakannya di hari-hari saat ini. Menuliskan beberapa kalimat seperti diantaranya, "Ya Tuhan, Engkau adalah saksi atas rasa sakit yang aku rasakan. Engkau saksi atas gemetarnya tubuhku saat menangis dalam sujud mohon keadilan-Mu. Engkau adalah saksi betapa hancurnya batinku dan betapa terpuruknya diriku, sembunyikan semua dalam senyumanku." Tidak jelas video tersebut dimaksudkan Celine untuk alasan apa. Namun, unggahan yang seolah menggambarkan perjuangannya tersebut memang mulai diunggah Celine setelah mantan suaminya Stefan William mengabarkan kabar bahagianya pasca memiliki pasangan dan anak laki-lakinya yang belum lama ini tiba-tiba dipublikasikan oleh Stefan dalam akun media sosialnya. Ya,
Dalam postingan yang sama, selain kata-kata yang menyayat hati dan diduga diunggah Celine untuk menggambarkan perjuangannya untuk membesarkan sang buah hati, Celine dalam video tersebut juga memposting sebuah caption yang kali ini seolah memiliki maksud lain di dalamnya. Dituliskan Celine dengan kalimat seperti berikut ini. Beberapa orang nanya, kenapa kamu diam dan tak mau membalas perlakuan buruk mereka ke kamu? So, here's my thoughts. Aku merasa tidak perlu membalas perlakuan buruk orang ke aku. Tuhan yang membalasnya. Tuhan yang maha adil dan maha melihat. Tuhan sudah memberikan hidup yang luar biasa kepadaku. Karir yang bagus, anak-anak yang selalu mencintai dan menghangatkan rumahku. Di awal kalimat, sepertinya Celine memang ingin membahas perihal banyaknya pertanyaan yang mengalir kepadanya. Dan seperti apa pula respon Celine ketika mendengar kabar bahagia dari sang mantan suami. Yang cukup menjadi pertanyaan adalah sebuah caption di mana Celine seolah mengiyakan satu atau dua orang yang mengujinya. Namun, seperti yang dilakukannya sekarang, Celine pun tetap memasrahkan diri dan percaya akan ada pelangi setelah munculnya hujan. Lantas benarkah satu atau dua orang yang dimaksudkan Celine adalah sang mantan suami dan pasangan barunya? Ya, sepertinya memang sudah tidak diragukan lagi bagaimana keikhlasan wanita yang memiliki darah setengah Roma Italia dari ayahnya tersebut, yang terus berusaha tegar sembari masih melakukan aktivitasnya sebagai entertainer sekaligus sebagai single mom. Keikhlasan Celine rupanya menarik perhatian warganet untuk membubuhkan komentar dan dukungannya seperti berikut ini. Gue yakin Celine nanti pasti akan jauh lebih bahagia dari mereka yang klarifikasi sana-sini, yang merasa takut nggak diakui kebenarannya. Padahal semua orang tahu liciknya mereka. Udah Celine, biarin aja. Nanti juga Tuhan angkat derajatmu dan anak-anak setinggi mungkin. Apalagi kalau mereka sudah pada besar, mereka hanya akan bahagiakan mamanya. Komentar tersebut dibalas Celine dengan membubuhkan emotikon bertanda malaikat dan tanda terima kasih. Lantas benarkah hal tersebut sekaligus membenarkan satu atau dua orang yang dimaksudkan oleh Celine tersebut adalah mantan suaminya dan juga pasangan barunya? Sementara itu, Celine juga sempat dibuat murka oleh Ria yang dengan seenaknya membawa-bawa nama kedua buah hatinya dengan Stefan, Lucio, serta Koa dalam urusan rumah tangganya. Ya, Ria mengaku sudah mempertemukan jagoannya baby Noah dengan sang kakak, Cio dan Koa. Tidak terima dengan aksi Ria, Celine pun balik menyindir jika Ria dan Stefan cuma butuh pengakuan. Tak tinggal diam, Stefan pun akhirnya angkat bicara terkait kemarahan yang berulang ditunjukkan mantan istrinya itu. Lantas, apa jawaban Stefan pada saat itu? Benarkah pula alih-alih meredam konflik, Ria pun juga menggelar aksi balasan lainnya diduga ditujukan untuk Celine? Kenapa saya diam selama ini? Karena saya mikirin anak, itu pertama. Dan mungkin kalau saya cerita semuanya, kenapa saya memilih untuk cerai karena masalah ini, itu nggak akan selesai. Pasti ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Dan nanti mungkin di sosial media ada omongan lain lagi, akan berlanjut terus-terusan ngebahas masalah pribadi dan privasi orang. Nah, kalau menurut keyakinan saya, ngebahas masalah privasi dan pribadi orang itu salah. Ya mungkin semuanya yang di sini tahu lah, itu nggak bagus untuk itu
itu nggak bagus untuk ngebahas masalah pribadi orang dan privasi orang. Kalau saya udah ngomong begini, pasti ada juga yang akan ngomong, tapi kan hampir semua orang di entertain akan ngebahas masalah privasi, masalah pribadi. Iya, tapi kan orang-orang itu beda. Ada yang mau cerita masalah pribadi, masalah privasi, ada yang enggak. Ya mungkin saya salah satunya nggak mau ngebongkar apa-apa. Ada yang harus diceritain, masalah privasi atau pribadi, mungkin ada tapi sedikit, nggak semuanya. Mungkin gue salah satu orang yang nggak akan ceritain itu. Sementara itu, sebelumnya juga heboh Celine dalam akun sosial medianya yang mempertanyakan keabsahan pernikahan dokumen Ria Andrews dan Stefan William. Lalu, seperti apakah jawaban pendeta? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, pada siaran langsungnya di media sosial, Celine memang sempat menyinggung soal pernikahan Stefan William dan Ria Andrews yang mengaku diri telah menikah pada tahun 2022 lalu di sebuah gereja di Bekasi. Celine pun salah menyentil Stefan dengan mempertanyakan keabsahan surat nikahnya dengan Ria, sekaligus mengancam akan membongkar keabsahan dokumen pernikahan tersebut. Menjawab perihal kabar tersebut, seorang pendeta di sebuah gereja yang ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi pun membenarkan hal ini. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Sang pendeta pun juga mengungkap bahwa ia kerap memberikan bimbingan sebelum pernikahan Stefan dengan Ria Andrew. Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Jangan sampai gue cari tahu lu, gue berak-abrik lu ya, surat-surat lu di sini lu ya. Kesel gue. Soalnya dia nggak tahu gue kalau lagi ngamuk makan beling kali ya. Tuh gue emosian tingkat dewa nih. Anak gue disenggol nggak bisa nih gue ya. Lu denger tuh baik-baik ya, lu sama keluarga lu dengerin baik-baik ya. Kenapa gue cari tahu ya? Already 2022. Ini negara Indonesia cuy. Lu tuh Kristen bukan Islam, nggak bisa nikah siri. Ya nikahin lu dari gereja mana, pendeta siapa? Ya, semua harus jelas surat-suratnya. Lu pikir bisa kebaktian tanpa ada surat tanda tangan, ha? Sama Ria ya, saya udah menikah. 8 September 2022, itu sah, ada suratnya semua, itu jelas. Nggak ada bohong sama sekali, bisa cek langsung ke gereja. Iya, saya berdoa dan memberkati Stephen dan Ria. Kalau nggak salah itu September 2022 ya, setelah COVID. Kalau banyak yang mempertanyakan, datang saja ke sini, saya akan jelaskan. Ya, ini asli, ini saya mengeluarkan. Dia datangnya setiap, saya janjian dulu, dia malam setelah syuting baru dia datang gitu ya. Kami ngadakan bimbingan lah, persiapan sebelum pernikahan. Ada ya dari pihak pria dan wanita mempelai, tapi tentunya ada bimbingan nikah sebelumnya. Di sisi lain, seperti berkaca pada Celine, tidak ada satupun hal di dunia ini yang lebih berharga ketimbang sang buah hati. Terus menjaga asanya untuk menikah kembali pasca bercerai dengan Stefan. Lantas, apa alasan Celine tetap memilih hidup sendiri? Benarkah tidak ada satupun pria yang mampu untuk mengisi relung hatinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi.
Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, beda orang, tentu berbeda pula nasib asmaranya. Jika sang mantan suami Stefan William kini telah memiliki pasangan baru hingga mengumumkan sudah punya anak lagi dari sang kekasih. Berbeda dengan Celine Evangelista yang hingga kini masih sendiri. Meski ada saja digosipkan dengan beberapa pria, seperti diantaranya Mayor Teddy, Marcel Widianto, hingga penyanyi Stefan Pasaribu. Dalam hal urusan asmara, Celine mengaku tidak trauma untuk punya pendamping hidup lagi. Ia pun juga tipe perempuan yang pasif menunggu pangeran hatinya datang untuk menjemput, dan bukan tipe yang aktif untuk menjemput pangeran hatinya. Dan Celine menyatakan kalau ada jodohnya, ia mengaku mau menikah lagi. Hanya saja terkait kriteria calon pasangan yang cocok untuk mendampinginya, Celine pun mengaku harus memiliki beberapa sifat ini. Syarat dan kriterianya ganteng, terus ganteng, mapan, terus apalagi ya, single yang pasti. Iyalah, terus apalagi ya, berwibawa, dewasa. Kenapa? Nah, bikin nyaman, mungkin di keturunan kasur kali ya harus ya kan, gitu. Tapi ya pokoknya kriteria tuh. Ya tapi gimana ya, pasti semuanya pengen yang bagus-bagus lah, pengen semua yang baik-baik gitu. Yang terbaik adalah yang terpenting dia bertanggung jawab sama anak-anak aku juga, menganggap anak-anak aku juga anak-anak dia. Karena kan sekarang kembali lagi tadi aku bilang, aku bukan memikirkan diri aku sendiri, tapi memikirkan anak-anak aku paling depan sih sekarang. Enggak trauma, aku mah doyan. Nunggu orangnya kalau ada, orangnya belum ada masalahnya. Kalau udah ada pasangannya terus sudah cocok ya menikah lagi nggak apa-apa. Kalau diajak serius juga ya kan, cuman kan nggak tahu gimana takdir, kan Tuhan yang menentukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.